Meninggalkan yang sempurna demi yang tidak sempurna, apalagi kalau bukan perselingkuhan. Hai guys, balik lagi sama aku Kiki Fauziah Laili. Sebelum aku bahas video ini lebih lanjut, aku mau berterima kasih kepada kalian semua yang udah setia dengan channel ini. Channel yang menampilkan banyak sekali ribuan video seperti ramalan percintaan, ramalan zodiak, weton, sio, ramalan keuangan, sinopsis film atau sinetron, dan tips-tips sukses di dalam percintaan. Kalian bisa langsung buka playlist dan menyesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Karena aku pastinya bakal upload video terbaru yang lebih menarik untuk kalian semua. Dan langsung aja, di video kali ini aku mau bahas ciri-ciri pasangan yang selingkuh. Ini menarik banget dan kalian wajib menonton ini. Video ini aku tunjukkan buat kalian yang cowok maupun cewek. Ini berarti banget untuk sebuah pasangan. Kenapa? Karena perselingkuhan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Mulai dari orang tua, remaja, ABG, bahkan bocil FF pun juga bisa melakukan perselingkuhan ini. Makanya aku bilang kalian wajib menonton video aku ini sampai selesai, jangan di skip. Aku mau kupas tuntas ciri-ciri pasangan yang selingkuh. Langsung aja untuk yang nomor satu. Apa sih ciri-ciri yang nomor satu? Ciri-ciri yang nomor satu ini adalah berubahnya penampilan secara drastis. Kalian tahu nggak perubahan penampilan secara drastis itu gimana? Yang biasanya kalau jalan itu pakai kaos, sekarang jadi pakai kemeja. Yang biasanya nggak pernah pakai jam tangan, tiba-tiba pakai jam tangan. Biasanya nggak pernah pakai celana panjang, tiba-tiba pakai celana panjang. Padahal dia pamitnya cuma ngopi dan nongki sama temen-temennya aja. Tapi kenapa serapi itu? Itu adalah perubahan yang sangat drastis. Ketika seseorang tiba-tiba berubah, itu pasti ada udang di balik batu. Pasti ada hal yang disembunyiin. Yang aku bilang termasuk namanya perselingkuhan. Ada orang di baliknya itu. Mungkin dia sedang PDKT sama seseorang, makanya dia berubah secara drastis. Atau kalau enggak, dia disuruh berubah atau dia dikasih sama selingkuhannya itu, makanya dia berubah penampilan secara drastis. Dan untuk ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri yang kedua ini dia melakukan hal di luar kebiasaan. Yang biasanya setelah ngantor, misalnya ya, setelah ngantor biasanya dia itu langsung makan, makannya itu di warung biasa. Nah ini dia bilang, setelah ngantor aku mau ada meeting dulu di restoran, nanti pulangnya agak sore, mungkin nanti pulangnya agak malam, jadi aku nggak sempat nemenin kamu, aku nggak bisa ngantar kamu untuk jalan-jalan, jadi aku harus ini, aku harus itu. Itu adalah melakukan hal yang di luar kebiasaan. Dia kan biasanya nggak pernah, dia biasanya selalu ngantar kamu, dia mau nemenin kemanapun kamu pergi, dan tiba-tiba dia bilang seperti itu, seakan-akan dia nggak pernah ada waktu buat kamu. Itu adalah ciri-ciri yang kedua. Dan untuk ciri-ciri yang ketiga, untuk ciri-ciri yang ketiga ini dia melupakan hal kecil tentangmu. Hal kecil tentangmu itu seperti apa saja? Contohnya hari jadian dan
hari ulang tahun. Dua contoh ini sangat berarti sekali untuk pasangan. Kenapa? Karena aku bilang kalau hari jadian dan hari ulang tahun itu adalah momen terbaik bagi seseorang. Apalagi hari jadian, dia itu kayak harus mengingat, kan dulu kita kenalnya tanggal segini, berarti kita harus merayakan ini, kayak suatu misal anniversary. Itu harus mengingat. Kalau tiba-tiba dia lupa karena adanya orang baru, nah ini yang jadi masalah. Berarti itu masuk ke dalam ciri-ciri kalau pasangan kamu sekarang sedang berselingkuh. Ya memang manusia biasanya punya penyakit yang lupa mendadak. Tetapi hal ini nggak wajar deh kalau misalnya lupa, apalagi ulang tahun ataupun hari jadian. Jadi hati-hati saja kalau pasangan kalian memiliki ciri-ciri ini. Tapi ya jangan seuzon dulu, jangan kalian menuduh, kamu tadi selingkuh, soalnya aku tadi lihat video kalau orang lupa dengan hari jadian dan hari ulang tahunnya itu berarti selingkuh. Gak gitu konsepnya, say. Kalian selidiki dulu di mana ini tadi adalah ciri-cirinya. Dan untuk ciri-ciri yang selanjutnya, dia selalu menghindar dan banyak alasan untuk pergi. Ketika kamu nelpon, hari ini kamu kemana? Hari ini kamu ada jadwal nggak? Hari ini kamu sibuk nggak? Terus dia langsung bilang, hari ini aku ada meeting, hari ini aku ada bertemu sama teman aku, hari ini aku ada tiba-tiba meeting mendadak. Yang seperti itu, dia banyak alasan. Hari ini aku ngantar orang tuaku, hari ini aku mau ke rumah saudaraku. Alasan terus ketika kita mau mengajak pergi, entah itu beneran mau meeting, mau ke rumah saudaranya, mau ngantar orang tuanya, atau memang dia pergi dengan orang lain. Jadi banyak sekali alasannya untuk menolak ajakan kamu. Padahal biasanya tanpa kamu mengajak pun dia langsung datang ke rumahmu. Tapi tiba-tiba kok gini ya, tiba-tiba kok berubah ya. Nah ini adalah ciri-cirinya. Maka kalian harus hati-hati dan selidiki kenapa dia bisa seperti itu. Untuk ciri-ciri yang kelima, ciri-ciri yang kelima ini biasanya sering sekali terjadi meskipun bukan di dalam perselingkuhan, tapi sering sekali terjadi. Tapi ini lebih menonjol ketika orang itu sedang menyembunyikan sesuatu. Dia merasa paling benar. Kenapa? Karena dia memiliki ego yang lebih tinggi daripada biasanya. Jadi yang apapun dia lakukan dan apapun yang dia inginkan, dia merasa selalu benar. Kayak ada perdebatan argumen dengan kamu, tapi dia maunya menang sendiri tanpa melibatkan kamu di dalam masalahnya. Jadi apapun itu, dia merasa yang berkuasa. Dia maunya ini berarti harus ini, padahal kamu maunya itu. Tapi dia tidak menghiraukan kamu, dia tetap menginginkan apa yang dia, tetap melakukan apapun yang dia inginkan. Suatu misal seperti halnya kamu ingin pergi dengan teman-teman kamu, kamu bilang sama dia, aku mau pergi dengan teman-teman aku, tetapi dia menolaknya. Kenapa kamu harus pergi dengan teman-temanmu? Seharusnya kan kamu pergi denganku. Padahal dia nggak sadar kalau dia setiap ditelepon, setiap diajak keluar, dia nggak pernah mau dan banyak alasan. Dia tidak berpikir kalau dia ternyata menolak. Dia itu ternyata sering mengingkar janji, tapi dia tetap mau menang sendiri. Kamu tidak boleh pergi sama teman-temanmu, harus sama dia. Entah kapan jalannya sama dia, kan kita nggak tahu. Buktinya aja dia tadi selalu nolak, dia selalu menghindar,
Dia mau ini, mau itu, dia mau meeting sama orang tuanya, sama saudaranya, seperti itu. Jadi kalian kalau merasakan ciri-ciri ini, kalian harus segera bertindak. Kenapa kok dia nggak mau diajak keluar? Kenapa dia kok maunya menang sendiri? Kalian mengalah aja. Ketika kalian melihat ciri-ciri ini, merasakan ciri-ciri yang aku katakan tadi, kalian tenang aja. Kalian lah aja dulu gimana nanti reaksinya dia. Ketika kita udah tahu ternyata dia gini, langsung baru kita bertindak. Kita kan cewek, berarti kita harus main secara cantik. Dan untuk ciri-ciri yang keenam, dia menyembunyikan rekeningnya. Ini yang sering sekali terjadi, apalagi di dalam sebuah pernikahan. Mungkin kalau pacaran masih santai-santai aja, karena terkadang kalau pacaran itu belum megang rekeningnya, belum megang handphonenya, belum hak ini hak itu, kan belum ya kalau pacaran. Tapi kalau sudah menikah, biasanya itu kayak peruangan, terus hak-hak apapun itu kan diketahui oleh satu sama lain. Nah, ini orang yang memiliki ciri-ciri ini, yaitu menyembunyikan rekeningnya. Ini bisa jadi tanda-tanda nih, tanda-tanda besar kalau dia berarti sedang menyembunyikan seseorang atau dia lagi menghidupi seseorang. Ini biasanya cowok nih. Kalau selingkuh itu biasanya sering sekali menghidupi seseorang. Ya memang sih benar kata pepatah, kalau cewek yang selingkuh dia malah mendapatkan apa-apa. Tapi kalau yang cowok yang selingkuh, dia biasanya yang kehilangan semuanya. Ini biasanya cowok yang seperti ini, dia menyembunyikan rekeningnya. Mungkin dia lagi transfer perempuan itu, dia lagi membelanjakan perempuan itu, atau dia lagi memberikan apartemen buat perempuan itu. Ya seperti itulah, makanya dia menyembunyikan rekeningnya dari pasangannya. Dan untuk ciri-ciri yang ketujuh, ini dia membutuhkan privasi yang berlebih. Privasi yang berlebih itu seperti apa? Biasanya yang pulang kerja, HP-nya itu ditaruh di meja, tiba-tiba kemanapun, dimanapun dibawa. Mau ke kamar mandi dibawa, mau ke WC dibawa, mau nongkrong dibawa, kemanapun dibawa. Kenapa? Karena dia takut nanti kalau kita melihat HP-nya tuh isinya ada ini itu banyak sekali, dan nanti dia kan takut kalau ketahuan, makanya HP-nya dibawa kemana-mana. Yang biasanya dia bercerita tentang, tadi aku di kantor seperti ini, tadi aku di kantor tuh gini. Tapi tiba-tiba dia diam, dan ketika ditanya dia nggak mau jawab, malah dia nyelimur untuk bahas hal yang lain. Ini yang namanya membutuhkan privasi yang berlebih. Dan untuk ciri-ciri yang kedelapan, ini yang sering sekali terjadi kalau orang itu selingkuh. Dia jarang bisa dihubungi, bahkan tidak bisa dihubungi. Hati-hati kalian yang memiliki pasangan, ketika pasangan kalian itu tidak bisa dihubungi atau jarang sekali bisa dihubungi. Ketika kita membutuhkan dan saat kita telepon, HP-nya selalu bilang, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Itu sering sekali terjadi. Ini udah kelihatan banget kalau ada sesuatu yang disembunyikan. Ya kalau kita berprasangka baik ya, oh mungkin HP-nya mati, oh mungkin dia lagi meeting, oh mungkin dia lagi ada kerjaan di sana, makanya HP-nya nggak bisa dihubungi.
Iya kalau 1 atau 2 kali seperti itu, tapi kalau setiap hari terus seperti itu udah kelihatan banget dong kalau dia itu ada hal lain yang disembunyikan. Inilah yang dinamakan ciri-ciri pasangan yang selingkuh, karena dia udah menyembunyikan sesuatu, sering berbohong, dan tidak bisa dihubungi. Biasanya kalau orang berselingkuh, ketika dia bersama selingkuhannya, pasti dia mematikan handphonenya. Kenapa? Karena dia takut nanti ketika dia lagi asik ya sama selingkuhannya itu, tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba disuruh pulang, tiba-tiba ini itu, makanya alasannya dia tidak bisa dihubungi, dia mematikan handphonenya dan mau quality time bersama selingkuhannya. Aneh sekali ya orang zaman sekarang ketika berselingkuh. Gak zaman sekarang deh, dari dulu juga seperti itu kalau orang itu selingkuh. Dan untuk ciri-ciri yang selanjutnya, sibuk dengan handphonenya. Ini udah kelihatan banget juga sih, pokoknya poin-poinnya yang akhir-akhir ini ya, ini tuh udah kelihatan banget sih kalau menampilkan bahwa dia itu memiliki hal yang disembunyikan. Suatu contoh seperti selingkuhannya yang disembunyikan. Jadi kayak membutuhkan privasi yang berlebih, terus sulit dihubungi, dan satu lagi ini yaitu dia sering sekali bermain dengan handphonenya. Bahkan kayak kita itu nggak bisa untuk mengganggu dia. Dia itu main handphone, terus kayak ketawa-ketawa sendiri, terus kayak seneng gitu. Terus tiba-tiba kayak kayak seperti itu. Jadi kayak dia sibuk dengan handphonenya daripada dengan kita yang ada di sebelahnya gitu. Tapi terkadang sih kalau orang yang benar-benar pintar banget untuk menyembunyikan sesuatu, ketika dia bertemu dengan pasangannya, bahkan dia malah tidak membawa handphone. Kenapa? Karena dia takut nanti ketahuan, tiba-tiba selingkuhannya telepon, tiba-tiba selingkuhannya WhatsApp, lain atau apa gitu, nanti malah ketahuan. Makanya orang yang benar-benar pintar banget untuk menyembunyikan sesuatu ya, pasti dia malah gak bawa handphone ketika bertemu dengan pasangannya, atau dia ketika sudah di rumah, aku ngomongin yang sudah nikah nih, sudah di rumah dan handphonenya itu malah disembunyikan di tasnya, malah gak dilihat sama sekali. Terkadang ada juga, ini yang biasanya orang kantoran nih, ketika dia berselingkuh ya kan, dia malah memiliki 2 handphone, yang satunya ditaruh di kantor, yang satunya dibawa pulang. Jadi tidak ada jejak satupun ketika dia menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan selingkuhannya. Bahkan ada juga loh yang mengganti namanya, seumpama namanya itu ini diganti dengan Tono. Ya, seperti itu yang sering dilakukan orang yang selingkuh. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir, ini yang sering sekali terjadi untuk dijadikan alasan. Apa? Ada yang bisa tebak? Yaitu menuduh balik selingkuh. Ini yang sering sekali terjadi. Kenapa? Karena dia tidak mau disalahkan. Seperti yang aku bilang di poin atas tadi, nomor 4 kalau nggak nomor 5, dia memiliki ego yang lebih tinggi. Jadi dia tidak mau disalahkan, malah menyalahkan kita sebagai pasangannya. Ini yang harus hati-hati sih. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, padahal dia loh yang selingkuh. Tetapi tiba-tiba dia malah menuduh kita selingkuh. Kenapa? Biar hubungannya itu selesai dan dia pergi sama selingkuhannya.
Biasanya sih kalau menurut aku yang aku ketahui, cewek yang sering sekali melakukan ini, dia menuduh cowoknya selingkuh padahal dia sendiri yang selingkuh. Seperti yang aku bilang tadi, bahkan cewek itu mainnya terkadang lebih cantik loh daripada cowok. Dia nggak kelihatan, tapi yang sering sekali dituduh cowok. Nah jadi ya kan memang iya, cowok yang selalu salah, cewek yang nggak pernah salah. Dan itu tadi adalah 10 ciri-ciri pasangan yang selingkuh. Ketika kalian ini sedang merasakan ini, kalau bisa jangan ya. Hubungan itu harus dijaga sebaik mungkin, apalagi yang sudah menikah. Jadi harus hati-hati banget. Kalau bisa tips dari aku ya buat kalian yang perempuan, kalian itu harus tetap dandan, tetap harus terlihat cantik, wangi ketika di rumah. Kenapa? Karena banyak pelakor di luar sana. Makanya kita harus tetap terlihat cantik, terlihat wangi di depan pasangan kita. Dan untuk kalian yang saat ini sedang berpacaran, kalian juga harus hati-hati. Kenapa? Karena status kalian itu masih pacaran. Terkadang yang masih pacaran kan kita masih pacaran, jadi masih bebas dong, kan kamu masih belum memberikan aku kepastian untuk hubungan yang lebih serius lagi. Biasanya seperti itu. Tapi inilah yang dinamakan pentingnya sebuah komitmen di dalam suatu hubungan. Kalau hubungan gak ada komitmen, ini yang sering terjadi, yaitu perselingkuhan. Dan perselingkuhan pun juga banyak sekali loh faktornya. Kalian bisa lihat video aku yang sebelum ini ya. Karena adanya lingkungan dari luar, pengaruh lingkungan dari luar kayak gitu ya. Terus karena dia itu balas dendam dan masih banyak lagi. Jadi selingkuh itu bukan kayak khilaf gitu, enggak. Kalau menurut aku bukan khilaf, tapi dilakukan secara sadar karena faktor-faktor yang aku katakan tadi. So, jadi hati-hati ketika kalian sedang menjalin sebuah hubungan. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua yang sudah memiliki pasangan. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Karena pastinya nanti aku bakal upload video yang lebih menarik dan lebih keren tentang tips-tips percintaan yang lainnya. So, jangan sampai ketinggalan. Thanks for watching.